Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aulia Amri dari kelas D3SI 4202 ingin mempresentasikan aplikasi yang telah direvisi sebelumnya. Yang pertama itu ada login. Saat kita melakukan login akan muncul dashboard perusahaan, yang dimana ketika kita mengklik salah satu lowongan yang ada di sini, maka akan menampilkan detailnya di bagian bawah sini, di bagian bawah ini. Selanjutnya ada fitur komentar, yang dimana fitur komentar ini bisa memberikan komentar dari lowongan pekerjaan yang kita pilih di bagian atas. Misalnya di lowongan barista kita memberikan komentar apakah masih bisa dilamar, klik kirim, kemudian akan muncul alert lowongan komentar terkirim. Nah, seperti di bawah sini, apakah lamaran bisa dilamar? Apakah masih bisa dilamar? Selanjutnya, untuk buat lowongan ini berfungsi untuk membuat lowongan yang akan di-share ke aplikasi ini. Misalnya, guru bahasa Inggris, max pegawainya 1, deskripsi pekerjaannya menjadi guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan gaji minimalnya, misalnya 1 juta, terus gaji maksimalnya misalnya 2 juta. Untuk batas tanggalnya ini berfungsi agar pelamar yang mencari kerja tidak bisa melamar lagi ketika sudah melebihi tanggal batas ini. Misalnya kita bataskan sampai tanggal 3, maka pada saat tanggal 4 pelamar tidak bisa melamar lagi di lowongan yang telah kita buat. Selanjutnya kita memasukkan keahlian yang dibutuhkan, misalnya menguasai bahasa pemrograman PHP atau menguasai bahasa pemrograman CSS. Selanjutnya kita akan memasukkan pilih jenis pekerjaan, misalnya apoteker, terus minimal pendidikannya D4 atau S1. Selanjutnya kita memasukkan pengalaman lebih dari 1 tahun. Kita memasukkan provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang. Kita klik buat lowongan, maka akan muncul di bagian paling kanan sini lowongan yang baru saja dibuat dengan lokasi di kota Palembang, terus tanggal 3 September batas pengaplikasiannya. Selanjutnya ada edit lowongan. Edit lowongan ini berfungsi untuk mengubah lowongan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya kita ganti guru bahasa Inggris menjadi English teacher. Selanjutnya kita simpan. Akan muncul alert data lowongan berhasil diperbaharui. Ketika kita kembali lagi ke dashboard, maka judulnya akan berubah menjadi English teacher. Lalu selanjutnya ada fitur penerimaan pelamar. Ketika kita telah membuat sebuah lowongan dan kemudian ada yang melamar di lowongan tersebut, maka bisa dilihat di menu list pelamar ini pada menu penerimaan pelamar. Ketika kita klik akan muncul seperti ini. Ketika ada pelamar yang melamar di sebuah lowongan, akan ada 2 aksi, yaitu diterima, ditolak,
diterima atau ditolak. Ketika dia ditolak, aksinya akan berubah menjadi seperti ini, ditolak. Begitu juga dengan diterima, tulisannya akan berubah menjadi diterima. Selanjutnya di sini ada lihat CV yang berfungsi untuk melihat profil sang pelamar. Ketika sudah dilihat, apabila dibutuhkan, profil pelamar ini bisa kita save uh, dengan cara print ke PDF. Tinggal klik print PDF, lalu akan muncul seperti ini dan tinggal kita print saja. Selanjutnya, setelah itu, ketika sang perusahaan tidak bisa menemukan orang yang dia cari di bagian list pelamar, maka perusahaan itu bisa merekrut secara langsung pelamar kerja, walaupun dia tidak melamar, tim merekrut secara langsung. Misalnya perusahaan membutuhkan orang yang pernah kerja di PT apa gitu. Jadi kita tinggal search PT, maka akan muncul jenis-jenis PT, orang yang bekerja di PT, yang pernah bekerja di PT, yaitu Muhammad Haitsam pada tahun 2021 dan 2018. Begitu juga apabila perusahaan ingin mencari berdasarkan nama. Misalnya perusahaannya mencari Muhammad Aulia Amri, maka akan muncul orang yang namanya Muhammad Aulia Amri. Misalnya kita ganti Delvira Nur Zahra, maka akan muncul orang yang dengan nama Delvira Nur Zahra. Selanjutnya, ada fitur chat dengan pelamar secara langsung. Jadi ketika sang pelamar pekerja ataupun perusahaan yang ingin menanyakan sesuatu satu sama lain, maka dia bisa menuliskan chat di menu chat dengan pelamar. Misalnya, kita mengetikkan halo, maka halo ini akan muncul di Muhammad Aulia Amri. Contohnya seperti ini. Kita akan langsung melihat di bagian Muhammad Aulia Amri, pengguna Muhammad Aulia Amri. Ketika kita login, masuk ke menu chat, maka akan ada chat yang masuk dari perusahaan yang lain. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita sudah membaca chat yang masuk, maka centangnya akan berubah warna. Selanjutnya, kita kembali lagi ke aktor perusahaan. Dan di sini juga ada chat dengan grup. Ada chat dengan grup, jadi chat grup ini berfungsi untuk melakukan percakapan secara langsung antara 3 orang atau lebih. Selanjutnya ada profil perusahaan. Profil ini berfungsi untuk menyimpan data perusahaan yang dimana ketika perusahaan itu ingin mengubah data dirinya, maka dia harus memasukkan PIN keamanan terlebih dahulu yang telah dibuat sebelumnya, agar tidak sembarang orang bisa mengubah profil perusahaan secara sembarangan. Ketika memasukkan PIN yang benar, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul bagian profil. Ketika kita masukkan PIN yang salah, maka tulisannya PIN yang Anda inputkan salah, seperti itu. Terus selanjutnya di bagian atas ini ada keterangan tidak valid karena ketika admin mengecek profil perusahaan apakah profilnya sudah benar atau salah, maka akan diberikan keterangan valid atau tidak valid. Misalnya perusahaan ingin mengubah nomor telepon
Langsung kita ubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Misalnya seperti itu. Kita klik simpan. Ketika kita mengubah data perusahaannya, maka tidak valid ini akan berubah menjadi belum divalidasi. Karena admin perlu memvalidasi ulang perubahan yang terjadi pada profil perusahaan ini. Selanjutnya, di sini juga ada upload akte perusahaan, upload NPWP, terus upload surat izin usaha. Khususnya untuk upload akte perusahaan ini hanya bekerja pada upload yang diizinkan hanya PDF saja, tidak bisa gambar. Ketika kita memasukkan gambar, maka akan muncul alert, yaitu the file type you are attempting to upload is not allowed, atau tidak bisa diupload selain PDF. Selanjutnya, kita beralih ke aktor admin, yang dimana aktor admin ini berfungsi untuk memvalidasi apakah data perusahaan yang telah diinputkan oleh perusahaan itu benar adanya atau tidak. Misalnya seperti ini. Jadi apabila kita ingin mengklik valid atau tidak valid setelah mengecek profil perusahaannya, maka akan muncul alert apakah Anda yakin ingin memvalidasinya gitu kan. Klik iya jika iya, klik tidak jika tidak. Begitu juga dengan tidak divalidasi akan muncul alert juga. Misalnya kita memvalidasi perusahaan dengan nama Olga Corp ini. Terus kita klik valid. Apakah Anda yakin? Iya. Maka statusnya akan berubah menjadi valid. Olga Corp. Nah, status validasinya akan berubah menjadi valid. Terus ketika kita mengklik tidak valid, maka akan muncul validasinya menjadi tidak valid. Selanjutnya, ketika kita ingin menambahkan sebuah catatan kenapa profil perusahaan tersebut dinyatakan tidak valid, kita tinggal menambahkan catatan di bagian tambah catatan. Misalnya, nomor telepon perusahaan salah, seperti itu. Kita submit, maka akan ditambahkan di kolom catatan. Nanti di kolom catatan ini akan muncul di profil perusahaan. Misalnya seperti ini. Kita langsung kembali lagi ke aktor perusahaan. Masuk ke profil, input PIN. Nah, di bagian atas ini akan masuk catatan yang telah diinputkan oleh admin sebelumnya. Mungkin cukup segitu saja presentasi aplikasi hasil revisi sidang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.